Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayamis Bismillahirrahmanirrahim. Asal kelas IF 23E dengan NPM 23312127. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang umroh untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar MH. Ya, oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini saya mengambil materi umroh. Umroh. Apa sih umroh itu? Umroh adalah salah satu aktivitas ibadah yang dilakukan oleh umat muslim di kota Mekah, Arab Saudi. Berbeda dengan haji, yang hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Umroh merupakan perjalanan spiritual yang bertujuan untuk memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, syarat-syarat umroh. Syarat-syarat umroh artinya adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin melaksanakan ibadah umroh. Adapun syarat-syarat umroh yang dimaksud yaitu yang pertama harus beragama Islam, yang kedua akil balik, yang ketiga berakal sehat atau tidak gila, yang keempat merdeka atau bukan budak, yang kelima mampu secara materi, fisik dan ilmu. Selanjutnya di sini ada kayak gambaran umum umroh. Yang pertama tuh ritual utama. Nah, ritual utama ini umroh tuh mencakup ritual terkhusus seperti ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Yang kedua, waktu pelaksanaannya. Umroh ini dapat dilaksanakan sepanjang tahun, tidak terikat pada waktu tertentu seperti haji. Jadi kapanpun kita mau umroh ya bisa aja gitu loh. Tidak seperti waktu yang ditentukan haji. Setelah itu lokasi pusat kegiatan umroh adalah di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Selanjutnya persiapan umroh. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama itu niat yang tulus. Nah, memperbarui niat yang tulus untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi kita harus tulus gitu kalau ingin melaksanakan umroh gitu kan, harus niat juga. Terus yang kedua, persiapan fisik, menjaga kesehatan dan kebugaran untuk melaksanakan umroh. Jadi kan perjalanan itu sangat jauh, terus apa eh, lama juga ya kan. Jadi harus memang fisik kita harus kuat gitu supaya tidak gampang sakit atau apa gitu ya kan. Terus yang ketiga tuh administrasi dan visa, mengurus dokumen perjalanan visa dan akomodasi dengan baik. Karena kita kan keluar dari negara gitu, ya berkunjung ke negara lain. Jadi kita harus mempunyai visa juga. Kan. Yang keempat, pembelajaran manasik. Mempelajari tata cara dan aturan dalam melaksanakan ibadah umroh. Jadi kan sebelum kita umroh, itu kayak kita sudah mempelajari dulu apa aja sih tata cara yang harus kita lakukan di sana, aturan apa aja yang ada di sana. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada pelaksanaan umroh. Yang pertama tuh ihram, memakai pakaian ihram dan membuang niat di duniawi gitu. Terus yang kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan khusyuk. Yang ketiga sya'i, berjalan bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah. Yang keempat tahallul, mencukur atau memotong rambut untuk melepas status ihram. Selanjutnya etika dan tradisi umroh. Yang pertama ada kekhusyukan, menjaga kekhusyukan dan kerendahan hati sepanjang ibadah umroh. Terus ada berpakaian, mengenakan pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Kayak tidak berpakaian yang tidak senonoh gitu kan, tidak harus benar-benar tertutup gitu, menutupi aurat. Terus yang keempat, perilaku terpuji, menjaga ucapan, sikap, dan perilaku yang menunjukkan ketakwaan. Jadi sikap kita juga harus dijaga, ucapan juga harus dijaga gitu. Yang keempat, doa dan zikir. Senantiasa berzikir, berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ini ada perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, yang pertama tuh pakaian ihram, baju putih polos tanpa jahitan untuk pria, dan busana longgar dan sopan untuk wanita. Terus ada perlengkapan sholat seperti sajadah, mukena untuk wanita, dan perlengkapan sholat-sholat lainnya. Terus yang ketiga ada obat-obatan. Membawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk obat untuk mengatasi gangguan perut. Jadi kan kayak
misalkan kita ada obat khusus yang harus kita bawa gitu kan, ya itu harus dibawa. Dan yang termasuk obat gangguan perut ini kayak misalkan kita tidak cocok dengan makanannya atau gimana gitu kan, jadi kan kita mengantisipasi gitu loh, mengatasinya gitu dengan obat. Terus perlengkapan tambahan ini seperti kamera, powerbank, uang tunai, dan dokumen perjalanan. Nah, ini selanjutnya manfaat umroh. Apa sih manfaat umroh itu? Yang pertama tuh ya kita bisa penyucian jiwa. Umroh ini membantu menyucikan jiwa dari dosa dan meningkatkan ketakwaan. Yang kedua tuh ketenangan jiwa. Perjalanan umroh memberi ketenangan dan kebahagiaan spiritual. Terus kita itu yang ketiga semakin dekat kepada Allah gitu loh. Kayak umroh ini memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan iman. Dan yang keempat adalah inspirasi. Umroh memberikan inspirasi untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Selanjutnya tempat-tempat suci di tanah suci. Nah, yang pertama itu ada Masjidil Haram. Ini masjid suci yang di dalamnya terdapat Ka'bah gitu. Terus ada Masjid Nabawi, masjid suci di Madinah tempat Rasulullah dimakamkan. Terus selanjutnya ada Padang Arafah, lokasi yang sangat penting dalam umroh dan haji. Terus sama ada Jabal Rahmah. Itu adalah bukit tempat Nabi Adam dan Hawa bertemu kembali. Nah, ini selanjutnya ada perencanaan dan logistik umroh. Yang pertama tuh pilih paket. Ya, kan pasti kan kita harus beli paket di sana ya kan. Bisa juga sih sendiri sebetulnya gitu kan. Bahkan rata-rata kayak memilih paket gitu orang itu kan. Kayak memilih paket umroh dengan sesuai dengan kebutuhan anggaran. Yang kedua, mengurus dokumen perjalanan visa dan koordinasi dengan sesama. Terus yang ketiga, persiapan kesehatan, memastikan kondisi kesehatan prima sebelum berangkat umroh. Dan yang keempat, itu ada manasik dan doa, mempelajari manasik umroh dan senantiasa berdoa selama perjalanan. Nah, oke, selanjutnya ini simpulan dari pesan kuncinya itu adalah niat yang tulus itu kunci utama dalam melaksanakan umroh adalah niat dan ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melaksanakan umroh itu kita harus niat dulu yang tulus gitu loh. Jadi jangan kayak setengah-setengah gitu ya. Terus yang kedua adalah persiapan matang. Nah, persiapan matang ini baik secara fisik, mental, ataupun spiritual, atau yang mendukung kelancaran ibadah umroh. Jadi harus benar-benar matang gitu ya kan. Yang ketiga maksudnya. Yang ketiga tuh ada pengalaman. Umroh memberikan pengalaman yang mendalam dan meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita umroh tuh banyaklah pengalamannya pasti ya kan. Terus kita juga bakal semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah refleksi dan perubahan. Setelah umroh, jemaah diharapkan dapat merefleksikan pengalaman dan melakukan perubahan ke arah yang baik. Jadi yang kita sebelumnya kurang baik gitu kan, bisa saja kan setelah ini kita harus melakukan perubahan gitu. Setelah umroh kita harus perubahan, harus menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi, harus menjadi yang ya pokoknya harus yang lebih baik lagi lah gitu ya kan. Ya mungkin segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang umroh. Ya, kurang lebih begitulah gitu ya kan. Mohon maaf lah bila ada kata salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.